Jadi saya harapkan kalau ada teman-teman pemerhati kesehatan sama dengan saya, atau bahkan yang langsung bergerak di bidang kesehatan ya, mungkin teman-teman dokter kalau ada yang join, atau yang istrinya dokter gitu ya, atau yang suaminya dokter, nanti saya mohon bisa mengelaborasi apa yang kita sampaikan hari ini ya, karena saya kira materinya pasti masih dari lengkap ya. Jadi saya mohon nanti bisa dibantu teman-teman semuanya, dilengkapi. Kemudian mungkin buat teman-teman yang sesama runners ya, nanti bisa saling memberikan testimoni ya, terutama saya berharap ada yang sudah, bahkan kalau yang finish ultramarathon nanti bisa share juga tips dan triksnya mungkin ya. Karena ternyata jadi finisher itu sangat menyenangkan gitu ya. Endorfinnya berlipat-lipat gitu ya. Senengnya jauh melampaui seneng misalnya kita baru beli baju baru gitu ya. Kalau maraton itu sudah berlipat-lipat. Baik, saya mulai aja sharing screen ya, Mas Tony ya. Nanti bisa di-cut kalau ada pertanyaan di tengah atau dikumpulkan di belakang juga bisa. Bentar, ini adanya apa nih? Oke. Baik, saya mulai dari kemarin kelihatannya Mas Sony tertarik dengan materi ini, sehingga saya diminta sharing mengenai materi ini. Kebetulan ini salah satu tulisan saya yang dimuat di detik.com, ya, judulnya Melawan Belenggu Sedentary setelah vaksinasi. Jadi mungkin karena dianggap aktual, jadi dimuat di sana. Ya. Kemudian kalau di media online itu memang syaratnya itu tidak boleh banyak-banyak ya, 700 sampai mungkin sekitar 900 kata. Dan kalau dibaca itu paling 3 maksimum 4 menit selesai. Jadi kalau orang baca pakai HP itu ya kira-kira di scroll 4-5 kali harus sudah selesai. Karena orang sekarang kalau pegang HP baca terlalu banyak, scrollnya lebih dari 5 kali, di skip biasanya. Jadi tidak dibaca. Nah ini mudah-mudahan kalau teman-teman sempat baca nanti ada sekian dari yang saya sampaikan sudah ada di situ. Tapi karena ini materinya sangat padat di tulisan ini, jadi hari ini coba kita lebih lebarkan gitu ya, supaya nanti kita bisa diskusi lebih lebih luas lagi. Kemudian saya membayangkan pada waktu diminta Mas Tony untuk berbagi pengalaman ya, apalagi yang hubungannya dengan gaya hidup sedentary ini ya, kalau dalam istilah kita mungkin malas gerak gitu ya. Itu saya membayangkan nanti kita punya satu klub walaupun virtual gitu ya. Sekarang banyak aplikasi yang bisa digunakan, ada Strava, ada Nike Run Club gitu. Nah, saya membayangkan salah satu yang bisa memotivasi kita untuk tidak mager lagi ya. Salah satunya adalah dengan bisa jalan, jogging atau lari ya. Nah, kita nanti biar termotivasi biasanya ada satu klub gitu ya. Klub KT 90 Runners gitu. Dengan tagline First Health is Health gitu. Bayangan saya begitu. Nah, nanti di jersey yang bagus dengan logo yang bagus ya. Di dada kiri ada logonya teladan mestinya gitu ya. Di sebelah kanan ada logo Runners ini. Ya, atau bisa milih nanti logonya bisa di custom, teman-teman kayaknya banyak yang lebih jago mendesain logo-logo semacam ini. Nah, nanti bisa dibikin kaos yang bagus gitu supaya termotivasi untuk gerak lebih banyak gitu. Nah, ini yang diminta kemarin
sama Mas Tony, judulnya Melawan Gaya Hidup Mager ya. Masa satunya kita lawan ya dengan ini. Kalau para runners ya dengan lebih rajin untuk lari. Gitu. Baik, kita mulai dari definisinya dulu. Ya. Yang paling gampang adalah perilaku sedentary atau kaum sedentary ini mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu tidur. Ya. Jadi biasanya nih kita kan jam pintar. Nah biasanya nanti jam pintar ini akan memberikan alarm ke kita, memberikan banyak catatan kalau kita sedang jogging, lari ataupun aktivitas yang lain. Nah aktivitas di luar istirahat ini yang dikategorikan dalam perilaku sedenter itu pengeluaran energinya sangat rendah. Ya. Contoh aktivitas yang sangat rendah ini misalnya duduk, berbaring atau rebahan. Makanya karena kita sebut orang-orang yang mager ini kaum rebahan kan gitu. Ya. Ini biasanya dinilai dari tingkat metabolik ekuivalennya. Yang biasanya kalau sedenter itu atau kaum sedenter itu rata-rata di bawah 1,5 metabolik ekuivalen. Ya. Dan ini pasti di bawah aktivitas fisik yang rendah sekalipun. Artinya ya tergolong paling rendah. Nanti di belakang ada beberapa gambar yang menunjukkan masing-masing aktivitas itu berapa sih metabolik ekuivalennya. Nah, contoh yang lain ya, kalau orang sedang menyapu, ngepel itu emitinya hampir 2 kali lipat dari sedentary ini. Kemudian secara umum kalau kita mau menghitung total energi expenditure ya, itu kira-kira 60 menit kali 24 atau 1440 menit ya, kali 1,5 kilokalori. Nah itu 2160 kilokalori. Nah kalau orang aktif itu biasanya akan lebih dari ini kalori yang dibutuhkan. Ya, tapi kalau orang dengan aktivitas biasa itu minimal butuh 2160. Nanti di belakang kita bahas lebih jauh. Nah, rekomendasi WHO untuk usia 18 sampai 64 tahun kita disarankan paling enggak dalam 1 minggu itu aktivitas level sedang ya. Itu 150 menit. Yang dimaksud sedang itu MIT-nya antara 4,9 sampai 6,7. Contohnya apa? Jalan cepat, ya, skipping, senam aerobik atau sepedaan dengan speed tertentu 15 sampai 20 km per jam. Bisa juga dengan treadmill dengan kecepatan tertentu ya. Nah, di masa pandemi ini memang kecenderungan untuk bergaya hidup sedentary itu juga pasti lebih besar tantangannya ya. Karena memang kerja juga dari rumah gitu ya. Kemudian saat membaca, bersosialisasi, nonton TV, main video game atau apapun ya, menggunakan gawe atau komputer sepanjang hari ini tentu masuk definisi perilaku sedentary. Nah, kita biar menarik ya, kita lihat angka dan data berikut ya. Kalau ini angka dan data, jadi kita nggak bisa ngeyel kasarannya gitu ya. Yang pertama adalah data BPS tahun 2018 ya. Itu persentase penduduk di atas 5 tahun yang berolahraga. Kalau kita lihat ya, laki-laki perempuan hampir sama lah kalau saya bilang ya. Laki-laki 38%, perempuan 33% yang berolahraga. Kemudian kota sama desa ya, orang kota jauh lebih aktif ya 40%, orang desa 29%. Cuma ini kalau olahraga yang dimaksud itu hanya kayak senam gitu, orang desa juga sebenarnya lebih banyak saya yakin angkanya kalau kegiatan orang desa dimasukkan sebagai olahraga. Misalnya berkebun, menyapu halaman, atau bekerja di sawah, itu juga malah melampaui olahraga sebenarnya. Cuma ini kelihatannya karena definisinya olahraga, maka seolah-olah orang desa ini olahraganya lebih sedikit, gitu. Ya, 29%. Nah, yang menarik yang kelompok umur. Kalau kita lihat kelompok umur 5 sampai 17, itu yang berolahraga banyak sekali ya, 81%. 7 sampai 18 lebih banyak, 83. Nah, ini makin ke kanan, umurnya makin tinggi, itu makin menurun ya. Saat umur 16 sampai 30 itu hanya tinggal 33%. Ya, ini sudah mulai mahasiswa ini ya. Sudah mulai
olahraganya kurang. Kemudian setelah bekerja mungkin ya 31 sampai 59 berkurang lagi menjadi 18. Nah, usia sepuh ya 60 ke atas lebih sedikit lagi. Sebetulnya yang menarik dari sini adalah pada waktu sekolah itu kelihatannya tinggi ya 83%. Ini karena yang disebut olahraga biasanya nanti di slide berikutnya itu akan ketahuan olahraga macam apa yang disebut tinggi ini. Karena kadang-kadang kalau di sekolah kan ada jam pelajaran olahraga. Nah, itu kan mereka boleh dibilang dipastikan seminggu minimal sekali mereka akan pasti berolahraga. Ya. Nah, dari sini ketahuan ya. Sensus 2018 ini adalah persentase penduduk berumur di atas 5 tahun yang berolahraga selama seminggu terakhir menurut lama menit berolahraga. Nah, ini ketahuan ya. Ketahuan yang olahraganya kurang dari 30 menit ini sedikit ya, 27%. Tapi begitu dibikin range 30 sampai 60 menit itu jadi banyak. 48,6%. Ya. Padahal tadi WHO kan menyarankan 120 menit. Nah, yang berikutnya 61 menit sampai 120 itu menurun drastis menjadi kurang dari separuhnya yang sebelumnya, hanya 21%. Ini juga menunjukkan bahwa yang tadi range umur di di bawah 17 tahun ya itu juga hanya di sekolah saja. Data yang lain menunjukkan usia-usia sekolah itu 75% olahraga seminggu sekali ya. Tapi begitu menitnya dinaikkan di atas 120 menit, artinya anak-anak sekolah yang olahraganya dalam seminggu di atas 120 menit itu tinggal seperempatnya aja. Ini membuktikan juga di sini ya, 61 menit sampai 120 hanya tinggal 20%. Nah, yang paling parah adalah yang olahraganya di atas 120 itu tinggal 2,59%. Sangat sedikit. Jadi kalau ada 100 orang mungkin hanya 3 orang yang olahraganya seminggu itu di atas 120 menit. Nah, ini kalau dibikin kriteria seminggu di atas 150 menit, mungkin angkanya tinggal 1% gitu ya. Padahal kan WHO menyarankan minimal untuk aktivitas tingkat sedang ya itu 150 menit seminggu. Jadi kalau lihat dari faktanya dan angka-angka yang kita dapatkan, itu memang kenyataannya penduduk yang berolahraga itu sangat sedikit, intinya gitu aja. Ya. Nah, ini kenapa orang cenderung melakukan atau punya perilaku sedentary ya, malas gerak, kurang gerak gitu ya. Itu minimal, ini saya tulis di sini minimal ya, itu ada 13 alasan atau persistent barriers. Jadi hal-hal yang dirasakan sebagai barrier untuk berolahraga atau aktif bergerak gitu ya, nggak hanya berolahraga. Dan katanya ini kalau orang itu makin pinter gitu ya, bikin alasannya itu makin pinter juga. Jadi kalau di sini ada 13 itu kalau makin pinter bisa lebih dari 13 gitu ya. Nah, itu apa saja? Sibuk dan tidak punya waktu, ini alasan nomor 1 biasanya. Ini hampir semua orang kalau ditanya akan seperti ini, sibuk dan tidak punya waktu. Sehingga akhirnya ya tidak berolahraga gitu. Yang kedua, yang sudah mulai punya anak, repot mengurus anak, jadi bisa jadi alasan gitu. Ini sebetulnya kalau sibuk ini kan apa ya istilahnya ya, pembenaran gitu ya. Kalau repot ini ya bisa pembenaran, bisa mengeluh gitu ya, mengeluh sudah repot mengurus anak gitu ya. Kemudian banyak tugas kantor, nah ini juga kadang-kadang menjadi alasan untuk tidak beraktivitas fisik gitu. Kemudian terlalu lelah berolahraga, nah, ini juga mungkin pembenaran ya. Kalau banyak tugas kantor tadi kan menyalahkan ya, blaming gitu. Tugas kantornya banyak, jadi nggak sempat olahraga. Kemudian sedang sakit ya, padahal mungkin sakitnya kalau sakit keras ya sudah pasti, tapi mungkin sakit ya agak flu-flu dikit gitu, terus akhirnya nggak olahraga kan gitu. Kemudian tidak terlalu suka olahraga ya. Ini saya ingat ada teman yang di grup WA itu ya repot juga di grup itu. Kadang-kadang posting nggak suka, apalagi kalau posting olahraga, mungkin yang merespon balik tidak terlalu banyak atau bahkan kadang-kadang tidak ada, karena memang
tidak banyak orang yang suka olahraga. Gitu. Kemudian ingin fitness ya, tapi alat olahraga mahal. Gitu. Ini juga jadi alasan. Menganggap olahraga itu berat. Nah, ini. Biasanya kalau yang dilihat ini olahraga yang lari 5 kilo, 10 kilo, gitu. Ya berat karena memang mungkin latihannya masih kurang. Kemudian berikutnya tidak punya sepatu atau baju olahraga gitu ya. Padahal kan sebenarnya tidak mensyaratkan ini ya. Bahkan kalau mau ekstrim nyeker jalan kaki gitu ya, muter di perumahan itu sudah cukup gitu. Baju olahraga ya tidak harus yang khusus baju olahraga sebenarnya, asal kaos yang nyaman dipakai gitu ya. Itu sudah bisa ya. Cuma kalau mau yang branded, yang mahal-mahal ya mungkin jadi alasan juga. Kemudian tidak terlihat menarik saat olahraga. Ya. Ini juga kadang-kadang jadi alasan ya. Jadi tidak pede kalau olahraga. Kemudian tidak suka berlari. Ya. Kemudian cuaca kurang mendukung. Ini alasan juga. Jadi pembenaran ya atau menyalahkan, mengeluhkan ya. Kemudian yang terakhir tidak punya motivasi. Ini harapannya setelah kita ngobrol, kemudian nanti kita barangkali punya klub ya nggak harus runners juga ya, tapi klub yang KT 90 gitu ya, kemudian bikin jersey yang bagus, mudah-mudahan nomor 13 ini nggak jadi alasan lagi kan gitu. Nah, ini kenapa tulisan 13-nya angka satunya saya kasih tanda kurung. Sebetulnya dari 13 ini kalau dirangkum itu hanya 3 sebetulnya. Apa itu? Nah, ini. Pembenaran ya, mengeluh, komplain, kemudian menyalahkan. Sudah kalau dirangkum jadi 3 itu aja. Jadi dari 13 tadi sebenarnya ya intinya cuma kalau nggak membenarkan diri sendiri ya, membenarkan alasan yang kita punya untuk tidak olahraga, itu juga komplain, mengeluh karena ini itu, atau menyalahkan, nah ini cuaca nggak mendukung dan sebagainya. Jadi sebenarnya alasannya cuma 3 itu. Ya. Dari 13. Bahkan tadi di awal saya bilang, makin pinter kan makin pinter juga bikin alasan. Jadi alasannya bisa sampai lebih dari 13 sebetulnya. Tapi kalau dirangkum berapapun alasannya itu hanya 3 sebetulnya. Itu pembenaran, ya ini kayak game gini. Justify game, complain game, sama blame game. Nah, dari 3 ini sebetulnya bisa diatasi juga dengan 1 ini ya. Jadi sebetulnya tidak ada satu orang pun yang terlalu sibuk ya. Masalahnya itu hanya masalah prioritas saja sebetulnya. Jadi kalau kita memprioritaskan sesuatu itu biasanya pasti akan kita kejar. Nah, mungkin selama ini kita belum memprioritaskan aktivitas fisik di dalam kehidupan kita. Jadi yang 13 alasan tadi akan hilang karena menjadi 3, yang 3 pun juga akan jadi hilang, hanya akan jadi 1. Di mana prioritas ini akan menjadi penting. Gitu. Sehingga 3 alasan tadi pun juga akhirnya hilang. Nah, kenapa kita harus atau supaya bisa menghindari sedentary lifestyle ini? Yang pertama tentu jawabannya adalah ya, harta yang paling utama ya, itu adalah kesehatan, kan mestinya gitu ya. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang kita juga ditanya, apakah kita sekarang ini sudah memberikan kira-kira perhatian yang sama antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental dan kesehatan finansial. Mungkin justru dibalik ya, kesehatan finansial biasanya yang paling pertama dikejar gitu ya. Kemudian berikutnya kesehatan mental, baru yang terakhir fisik kalau masih ingat kan gitu. Jadi kita juga akan ditanya, apakah kita bisa menikmati ya financial investment di masa depan jika kita tidak juga berinvestasi di physical atau mental health gitu. Pertanyaannya gitu aja sebenarnya. Jadi kalau orang sudah kena masalah kesehatan, ya fisik terutama, itu mungkin juga tidak bisa menikmati banyak hal, tidak bisa berbuat lebih banyak, tidak bisa menikmati lebih banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi intinya, mari kita taruh juga bahwa physical health ini juga sesuatu yang penting, karena dia adalah sebetulnya apa istilahnya, ya harta yang paling utama buat kita sebetulnya, sehingga kita akhirnya bisa menikmati hidup ini lebih baik lagi. Nah, kita ngomongin energi balance konsep ya. Ini
kalau ngomongin energi balance concept itu ada energi intake yang ini didapatkan dari makanan, kemudian energi expenditure. Ini nanti ada penjelasan lebih detail di slide berikutnya. Yang sebetulnya orang istirahat pun juga ada energinya, ya. Nanti ada istilah BMR, ya, basal metabolic energi. Ya. Kemudian ada physical activity ini yang porsi paling besar, bukan paling besar, ya. Kemudian thermic effect of food. Ini adalah energi yang dipakai untuk mendigest makanan. Itu ternyata juga butuh energi. Nah, ini kondisi ideal. Ya. Kondisi ideal ini energi yang masuk sama dengan energi yang kita keluarkan. Ini yang paling ideal. Ya. Cuma kadang-kadang tidak kita sadari, ya, energi yang masuk itu gede, yang keluar sedikit, atau yang masuk normal, tapi yang keluar sedikit. Jadi akhirnya ini jadi surplus energi. Baik, ya. Energi intake ini hanya kita dapatkan dari makanan saja, itu pun hanya dari makronutrien, ya. Karbohidrat, lemak, dan protein. Ya. Yang masing-masing konversi kalorinya per gram itu kalau karbohidrat sama protein sama-sama 4, tapi untuk fat atau lemak itu paling gede, kali lebih, ya, 2 kali lipat lebih. Ya. Ini juga menunjukkan urutan pemakaian energi, ya, di dalam tubuh itu selama masih ada sumber energi dari karbohidrat, ini yang paling utama, itu akan dipakai dulu. Baru setelah itu habis, ya, atau yang nggak habis gitu ya, tapi paling nggak dalam kondisi tertentu, dia baru mengambil fat. Gitu. Nanti kita di belakang akan belajar kapan tubuh itu mengambil energi dari karbohidrat, kapan dia mengambil energi dari fat atau lemak. Nah, protein ini merupakan opsi yang terakhir sebagai sumber energi. Jadi, biasanya protein ini kan fungsi utamanya sebagai zat pembangun dalam tubuh. Jadi, kalau pun dia akan dipergunakan sebagai energi ini, hanya pada saat karbohidratnya sudah habis, kemudian lemaknya sudah habis. Lemak ini konversi kalorinya juga paling tinggi, ini juga menunjukkan bahwa membakar lemak itu energinya paling besar. Ya. Jadi paling susah untuk dibakar. Ya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan energi. Ya. Itu yang tadi saya bilang di awal. Ya. Tidur itu per jam, itu meskipun tidur itu juga menghabiskan kalori, sebanyak 60 kilokalori. Ya. Kalau diukur tadi dikonversi dalam metabolic equivalent itu dia rendah ya, di bawah 1,5 ya. Mungkin kira-kira 60 ini setara dengan 1,0 metabolic equivalent. Ngobrol ya, kalau yang hobi ngobrol, bersosialisasi itu juga per jam ternyata kalorinya cukup banyak, tapi tidak cukup banyak. Maksudnya tidak cukup signifikan. Dia hanya 90 kilokalori per jam. Itu kalau orang ngobrol. Nah, ini yang kalorinya makin ke kanan makin besar ya. Memasak, kalau yang hobi memasak ya, jangan diremehkan, memasak itu 1 jam bisa menghabiskan 120 kilokalori per jam. Kemudian olahraga ringan itu bisa sampai 170, kalau yang hobi ini ya, bertukang 200. Nah, bersepeda ini bisa sampai di atas 300 kilokalori per jam. Nah, berlari ini kalau saya pernah ikut 10K itu kira-kira hampir 800 gitu ya. Kalau kita bisa berlari tanpa jeda yang banyak sampai 1 jam. Gitu. Nah, dari dua ini, energi intake sama energi expenditure, energi intake itu nanti problemnya adalah di nutrition unbalance. Jadi kita biasanya konsumsinya itu tidak seimbang. Yang harusnya karbohidrat 40%, katakan fat 30%, protein 30%, kadang-kadang kita berlebih di karbohidrat. Ini yang umum terjadi. Yang jarang terjadi itu berlebih di protein ya, walaupun kadang-kadang terjadi secara anomali, tapi dalam kasus umum itu karbohidrat berlebihan itu yang paling banyak. Ya, kemudian juga fat berlebihan. Kalau nanti di belakang kita akan ngobrol itu salah satu yang berlebihan selain karbohidrat dan lemak itu adalah garam. Gitu. Makanya pemerintah sampai mengeluarkan Permenkes itu karena ada nutrition unbalance. Kemudian kalau energy expenditure ini juga unbalance-nya lebih karena orang yang seharusnya beraktivitas itu tidak beraktivitas. Jadi less activity. Nah, ini yang kondisi berikutnya yang kita tidak inginkan, ya, itu ketika energi intake-nya itu lebih besar ya dari energi expenditure. Ya. Nanti yang terjadi adalah surplus kalori. Nah, ini yang terjadi ketika kita mempunyai gaya hidup sedentary atau kurang gerak. Ya. Kemudian ini
bisa positif, bisa negatif ya. Ketika energi expenditure ini lebih gede ya. Tergantung kita ya. Kalau orang sedang diet biasanya akan seperti ini timbangannya ya. Kalori defisit ya. Nah, ini belajar lebih detail ya. Mungkin kalau yang pernah membaca ini ya, energi intake itu biasanya dari makanan, kalori yang kita konsum, kemudian energi expenditure ini ada 3. Nanti kita bahas di slide berikutnya, kita bahas yang intake dulu ya. Nah, TDAE ini adalah total daily energy intake ya. Itu hanya 3 sumbernya dari energi karbohidrat, protein, dan lemak. Kurang lebih ngitungnya seperti ini ya. Ini hitung-hitungan sederhana ya. Jadi kalau kita asumsikan ini apa namanya body fat itu kurang dari 15 ya. Itu seseorang yang punya body weight 75 kg nanti konversi proteinnya itu akan 2,19. Ini sudah ada kayak patokannya gitu. Kemudian yang berikutnya asumsi yang kita pakai adalah perhitungan ini dipakai untuk normal diet pattern ya. Di mana karbohidrat, protein dan fat itu 40 30 30 gitu, ya. Ini cara ngitung yang sederhana. Karbohidrat karena 40% ya. Kemudian energi yang kita butuhkan selama sehari itu 2150 ya. Ini per kapipom yang dipakai di Indonesia, maka dalam sehari kita paling tidak itu mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 215 gram. Protein, yang tadi hitung-hitungan di atas, untuk orang yang beratnya 75, ya itu kira-kira proteinnya butuh 164 gram. Ya, ini setara dengan 30% total kalori. Fatnya juga 30%. Kalau dikonversi dalam bentuk fat, karena dia konversinya paling gede ya, 9 kilokalori per gram, itu dia hanya membutuhkan 72 gram. Nah, ini kurang lebih hitung-hitungan apa namanya untuk daily consumption itu seperti ini intake-nya ya. Jadi orang bisa lebih dari ini kalau apa namanya konsumsi makanannya terlalu banyak ya. Bisa karbohidratnya kebanyakan, fatnya kebanyakan atau proteinnya kebanyakan ya. Atau lebih sedikit kalau ada yang kurang. Nah, kita sekarang geser ke sebelah kanan. Ini adalah energy expenditure, di mana total daily energy expenditure itu gabungan dari BMR ya, basal metabolic rate ya, kemudian ditambah energy expenditure apa namanya aktivitas ya, kemudian ditambah dengan non apa namanya exercise ya, NE itu non exercise activity thermogenesis. Itu biasanya kategori yang apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya sangat sedikit kalorinya ya. Kalau di sini dibilang desk job gitu ya. Kemudian ditambah dengan thermic effect of food ya. Jadi kalau mau gampang total energi yang kita butuhkan dalam satu hari itu adalah satu dari tadi basal metabolic rate. Jadi ini energi yang diperlukan untuk tetap hidup ya dan menjaga semua organ kita ya, jantung, paru-paru, hati, ginjal dan sebagainya untuk tetap bekerja walaupun dia di dalam resting state. Artinya waktu orang istirahat kan semua organ ini bekerja semua. Nah itu kira-kira ya untuk orang yang beratnya 75 kilo itu sehari akan menghabiskan 1.500 kalori. Ini porsi paling besar. Jadi sebetulnya orang tidak ngapa-ngapain itu juga butuh energi dari total 2.150 itu yang 1.500 dipakai untuk ini BMR ini ya. Jadi supaya organ-organ yang kita punya itu tetap bekerja semuanya dengan normal ya. Kemudian yang berikutnya adalah exercise energy expenditure. Nah, biasanya untuk pemula yang ya mungkin lari-lari bukan lari ya, jalan kaki nih kalau 250 kilokalori. Ini menghabiskan kira-kira 250 kilokalori ya. Tadi kan ada ngepel, nyapu itu juga menghabiskan. Ini kategorinya masuk yang ini, kayak semacam exercise. Jadi kalau di atas 1,5 MET, metabolic equivalent, itu statusnya sudah exercise. Yang non-exercise, activity thermogenesis ya, NEAT, atau semacam desk job, gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang hanya membutuhkan duduk gitu, itu kira-kira kalorinya 250. Nah, yang terakhir adalah thermic effect of food ya. Jadi pada waktu kita makan, tubuh kita itu perlu mendigest makanan yang masuk. Nah, itu kira-kira itu adalah 0,1 kali BMR ya. Dalam hal ini kalau 1.500
untuk orang yang beratnya itu 75 kilo, thermic effect output-nya menjadi 150. Jadi totalnya itu juga sama. Dalam sehari kita membutuhkan kira-kira 2150. Nah, nanti dari konsep ini kita akan melihat sebetulnya yang bisa kita otak-atik dalam tanda kutip itu adalah di exercise energy expenditure. Ya. Kalau NEAT ini kan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari karena pekerjaan kita ya. Jadi kita mau naikkan atau turunkan itu ada di exercise energy expenditure. Nah, di tempat kita yaitu ada Permenkes nomor 30 ya 2013 dan juga ada peraturan Kepala BPOM nomor 9 tahun 2016 tentang acuan dari gizi. Ya. Kenapa dua peraturan ini muncul? Ini salah satu sebabnya adalah karena hasil survei dari konsumsi makanan individu SKMI ya tahun 2014 menyebut lebih dari setengah penduduk Indonesia itu mengkonsumsi garam, natrium ya di atas 2000 mg per orang per hari. Jadi kalau 52,7 ya hampir lebih dari setengahnya gitu ya. Kemudian juga hasil riset kesehatan dasar 2013 ya itu mencatat 53,1% sama lebih dari setengah penduduk Indonesia. Penduduk di atas 10 tahun itu konsumsi gulanya berlebih dan 40% lebih itu konsumsi lemaknya juga berlebih. Jadi muncul Permenkes ini. Nanti mengatur apa kita akan lihat ya. Nah, Permenkes ini ternyata mengatur pesan kesehatan pada label pangan. Ya. Jadi sebetulnya produsen itu diminta untuk mencantumkan pesan kesehatan di label pangan. Pesan kesehatannya berbunyi konsumsi gula lebih dari 50 gram. Ini yang diatur di Permenkes nomor 30 2013. Ya, itu tidak boleh lebih dari 50 gram gula ya. Gula ini maksudnya gula-gula sederhana, di luar karbohidrat yang lain. Kemudian garam natrium tidak boleh lebih dari 2000 mg, dan lemak total itu nggak boleh lebih dari 67 gram per orang per hari. Ya. Yang kalau ini dilanggar, itu akan berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Mungkin kalau kita lihat angka-angkanya itu kita agak sedikit susah ngukurnya. Kayak garam natrium lebih dari 2000 mg itu seberapa gitu ya. Ini kira-kira 1 sendok teh ya. Gitu. Atau 5 gram garam dapur. Nanti di belakang kita akan kasih contoh makanan yang berkaitan dengan Permenkes ini. Gitu. Nah, ini adalah Permenkesnya ya. Anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Kemudian, nah ini. Sebetulnya gula yang dimaksud ini gula-gula sederhana ya. Yang di sini diminta hanya 10% dari total energi per hari yang diperlukan. Ya, ini setara dengan 4 sendok makan. Kalau garam natrium 2000 mg itu setara dengan 1 sendok teh atau 5 gram per orang per hari. Nah, kalau lemak ini diminta hanya 20 atau 20% dari total energi, ya kira-kira 702 kalori, itu setara dengan 5 sendok makan per orang per hari, atau kalau ditimbang itu 67 gram. Nah, nanti ini contoh-contoh yang mudah-mudahan membantu ya. Saya kasih contoh yang agak ekstrim supaya enak gitu. Ya. Apalagi kalau yang memang hobinya mengudap ini ya makanan-makanan berikutnya ini memang menjadi masalah karena tadi yang di depan saya bilang energi intake itu ada problem di nutrisi unbalance. Nah, ini contohnya unbalance itu kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang berikut ini. Nah, ini adalah sebuah donat gitu ya. Ini mohon maaf nyebut merek ya supaya lebih jelas kalau ini adalah minuman soda gitu. Nah, berapa total gulanya ya? Ternyata kalau teman-teman perhatikan ya, donat itu satu biji itu gulanya itu 19 gram. Soda satu gelas itu 39 gram. Ini kalau di total ya, kalau kita mengedap dan meminum ini, itu 58 gram. Padahal tadi disebut anjurannya maksimum 50 gram. Ya. Jadi hanya dari dua barang ini saja, ya, itu sudah melebihi konsumsi gula per hari. Bayangkan kalau Anda siang makan ini, kemudian lupa malamnya makan lagi gitu ya, atau sodanya di kulkas masih ada minum lagi. Jadi Anda double hari itu untuk gulanya. Kira-kira begitu ya. Gula yang dimaksudnya adalah jumlah seluruh monosakarida dan disakarida. Ini gula-gula sederhana karena masih ada polisakarida. Jadi yang dimaksud gula di sini hanya dua ini aja, yang mono dan disakarida. Bisa glukosa, fruktosa,
sukrosa atau laktosa. Nah, contoh berikutnya ini untuk yang konsumsi garam ya. Di Indonesia itu aturan tahun 2013 Permenkes diperketat peraturan Kepala BPOM ya, PRK BPOM nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi, di mana angka 2000 mg per hari ini diperketat menjadi 1.500 ya. Contohnya ini. Nah, jadi kalau kita malam-malam gitu ya, kerasa dingin, ini enaknya makan yang hangat-hangat gitu, terus kita punya mie instan dalam bentuk mie goreng jumbo ya, rasa ayam panggang, ini khusus ya. Yang varian ini itu luar biasa, enaknya. Dan luar biasa nanti garamnya kan gitu ya. Kemudian kita masih kurang manis, kita beri kecap, 1 sendok katakan ya. Itu ternyata berapa jumlah garamnya. Ini nggak ngomongin kalori, tapi ngomongin garam. Karena kadang-kadang kita ini orang Jogja, misalnya yang dari Jogja katakan, suka manis, jadi bikin mie goreng itu masih kurang, ditambahi kecap gitu. Nah, ternyata garamnya itu 1 bungkus itu, kalau Anda perhatikan ya, di balik dari packagingnya mie goreng instan jumbo ini, ya, Anda perhatikan sodium, itu ada tulisannya 1410. Ya. Anda bisa bayangkan 1 bungkus itu natriumnya 1410. Kemudian 1 sendok makan kecap cap bango ya. Jadi walaupun kecap itu manis, tapi garamnya juga tinggi. Kemudian bumbu-bumbu roti itu walaupun tidak berasa manis, tidak berasa asin, tapi sebenarnya garamnya tinggi. Nah, 1 sendok makan saja kecap itu garamnya 400 mg. Jadi kalau di total itu 1.810. Padahal maksimum yang dianjurkan itu hanya 1.500. Itu sudah sangat jauh melampaui anjurannya. Ini yang tadi menyebabkan intake jadi masalah. Berikutnya, nah ini yang hobi goreng-gorengan, ini contoh yang ekstrim adalah ayam goreng tepung ya. Nah ini menarik karena ternyata kalau kita mungkin nambah makannya ya, atau dalam sehari memakan setara dengan ini atau lebih, itu total lemaknya itu 67 gram. Hanya darinya saja. Padahal kan dalam sehari kita mungkin ada sumber makanan lain yang juga mengandung lemak. Nah, ini ternyata sudah melampaui atau bahkan sama dengan maksimum. Nah, konsekuensi dari itu semua ya, biasanya penyakit degeneratif atau penyakit yang termasuk dalam penyakit tidak menular itu akan mendera hampir semua usia ya. Cuma usia yang lebih muda, bahkan remaja itu juga sudah masuk ya. Nanti data-data berikutnya akan menunjukkan bahwa persoalan konsumsi gizi seimbang dan juga rendahnya aktivitas ya, ini sedentary ini, itu belum teratasi dengan baik. Buktinya apa? Riset Kesehatan Dasar 2018 itu menunjukkan terjadinya peningkatan prevalensi dibandingkan riset Kesehatan Dasar 2013 untuk semua jenis penyakit tidak menular, mulai dari kanker, stroke, ginjal kronis, diabetes, dan hipertensi. Ya. Bahkan kalau untuk riset Kesehatan Dasar yang 2018 itu juga berhasil merekam terjadinya semua penyakit tidak menular pada usia remaja. Ini 15-24 tahun. Ya. Jadi penyakit-penyakit jenis ini yang dulu hanya melanda atau mendera lansia, ya sekarang remaja pun sudah ada angka-angkanya, sudah muncul. Nah ini ya, yang paling menonjol itu ginjal kronis. Ini meningkat dari 2013 ke 2018, hampir 2 kali lipat ya, dari 2 per mil menjadi 3,8 per mil. Nah untuk remaja itu ada 1,33 per mil. Artinya tiap 1.000 orang itu ada sekitar 1 orang yang mengalami sakit ginjal kronis. Ya. Padahal masih remaja ya, dari 15 sampai 24 tahun. Nah, tentu saja usia ini makin ke atas ya, ini makin banyak. Kemudian stroke juga meningkat 55%, remaja juga ada 0,6 per mil, kemudian hipertensi juga naik, kanker juga naik, semuanya naik, diabetes juga naik. Naiknya di atas 20% semuanya. Oke, kita kembali ke energi balance-nya. Harapannya supaya tadi balance antara intake dan expenditure ya, itu idealnya kita sehari itu paling enggak ya itu ada 10.000 step, 10.000 langkah ya. Ini bisa ditempuh dengan berlari ya, jogging atau berjalan ya. Sebetulnya running dan jogging ini menurut saya sama aja. Beberapa definisi menyebutkan kalau
jogging itu kecepatannya di bawah 10 km per jam. Jadi kalau Anda lari ikut 10K di bawah 1 jam, itu lari beneran. Jadi kalau Anda ikut 10K di bawah 1 jam, sebetulnya Anda sedang jogging. Kan gitu. Kemudian tadi anjuran WHO ya 150 menit per minggu, bisa dikombinasi nih ya olahraganya. Yang penting level sedang ya, bisa berlari, berenang atau bersepeda. Kemudian konsumsi gizi seimbang, jadi yang contoh-contoh sebelumnya tadi yang tidak berimbang ya harus ditinggalkan kan gitu ya, baik tinggi garam, gula atau lemak gitu ya. Kemudian konsumsi buah dan sayur ya. Ini menurut riset kesehatan dasar hampir 95% lebih penduduk Indonesia ini memang konsumsi buah dan sayurnya kurang. Padahal Indonesia ini kan termasuk dalam 20 negara penghasil buah terbesar di dunia ya. Sayuran juga melimpah. Nah ini dari Kemenkes ada program namanya Isi Piringku. Nah itu biasanya di program itu dilihat ya, nanti teman-teman bisa googling, itu piringnya itu piring yang sehat gitu ya, itu separuh piring ya, itu isinya buah dan sayur. Baru dari setengahnya itu dibagi dua, ya 2/3 itu isinya karbohidrat, kemudian 1/3 yang dari setengah tadi itu isinya adalah bisa protein atau fat gitu. Kemudian jangan lupa bahwa sayur dan buah ini penting, salah satunya sumber seratnya selain mineral dan vitamin itu karena 70-80% imunitas tubuh ditentukan oleh kesehatan pencernaan. Makanya kalau kita kekurangan serat itu biasanya juga problem-problem di pencernaan akan muncul. Kemudian ini klasik ya, minum air 2 putih ya, 2 liter per orang per hari. Yang juga kadang-kadang kita lupakan. Nah, ini untuk mengetahui ya fitness indicator yang cepat gitu ya. Ini bisa kita lihat dengan cepat kalau kita sedang nimbang badan kan gitu. Nah, nimbang badan itu kemudian kita ukur BMI-nya ya. Itu kalau ideal itu mungkin kita bisa ukur dengan cara lain juga. BMI ideal itu 18,5 sampai 24,9 ya. Kemudian 25 sampai 30 ini overweight gitu ya, di atas 30 obesitas. Nah, caranya ukur cepat ya kita cek aja ukuran celana kita. Apakah masih di bawah 32? Nah, gitu. Jadi yang ukuran celananya mungkin sudah di atas 32 bisa dicek dengan cepat ya. Mungkin fitness indicatornya belum ideal kan gitu. Kemudian lingkar perut ya, kalau punya meteran di rumah ya diukur. Yang lebih dari 90, nah ini mungkin mulai hati-hati, harus mulai banyak aktivitas fisik. Ya. Kemudian RHR, nanti kita terangkan di belakang, ini adalah respiratory atau resting heart rate ya. Jadi heart rate yang diukur pada waktu sedang beristirahat. Itu yang normal 50-80 beat per menit. Orang rehat bugar itu biasanya di atas 40 untuk umur 50-an tahun. Ya. Kemudian cara ngecek yang lain yang gampang, nah, Anda kalau bekerja di satu gedung bertingkat, ya coba naik sebanyak 3 lantai ya. Ini kurang lebih 60 step ya, karena satu step itu kan ada aturannya nggak boleh lebih dari 20 cm gitu ya. Itu kurang dari 60 detik ya. Nanti dicoba di kantor ya. Yang masih di kantor atau sedang ada di gedung nanti bisa ya. Ini naik ya, bukan tunggu turun ya, tapi naik ya. Jadi 60 anak tangga kurang dari 60 detik. Itu Anda bugar berarti kalau bisa. Nah, ini ada video ya, di mana dicas ya, stand for strength ya. Jadi kalau kita mau berdiri dengan satu kaki dari posisi duduk di kursi yang kira-kira tingginya 40 cm ya. Kursi itu kan kira-kira tingginya segitu. Ini kita lihat bareng ya ini ya, videonya ya Mas Tony ya, biar enak. Iya. Oh, dari duduk terus ngadeg tapi pakai satu kaki gitu ya? Satu kaki ya, betul. Okay. Nah ini bapaknya ini enggak bisa nih bapaknya nih. Punya juga kayaknya enggak bisa. Nanti boleh dicoba ya habis ini. Okay.
Wahyu langsung. Boleh gedung 3 lantai sih ya. Masih bisa. Ya, nanti dicoba ya. Mas Tony sudah nyoba kayaknya ya. Bisa Mas Tony ya? Oh, sukses ya? Masih bisa. Oh, berarti masih bugar berarti ya. Nah, ini Wahyu, challenge berikutnya. Ya, Wahyu sorry. ukur lingkar perut sih, 90 Wahyu. Ya, paling 90 lebih sedikit ya, gitu ya, nggak apa-apa. 90 setengah masih nggak apa-apa, 90 setengah. Nah, yang berikutnya ini juga ada video menarik. Jadi, apakah kita mampu berdiri dari posisi duduk bersila dan sebaliknya tanpa bantuan tangan atau kaki ya, ikut dan lain-lain. Namanya sitting rising test ya. Ini kita lihat bareng-bareng ya. Jadi ini juga indikasi apakah kita cukup bugar atau enggak ya. Ini saya masukkan di quick check karena enggak perlu ke rumah sakit ya, bisa dicoba sendiri di rumah. Ini kita putar lagi ya Mas Tony ya videonya ya. Yap. Ini cara mengukur kebugaran yang gampang sebetulnya ya. Yang di-translate aja Om. Karena suaranya. Oh, gitu. Habis. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada keluar. Belum keluar Mbak hasilnya? Itu kan daring itu Pak. Hari Kamis kemarin. Oke. Belum keluar soalnya. Nanti itu Sabtu keluar. Tunggu dulu ya. Soalnya Bisa, aku bisa. Sip, sip. Oke, ya. Ya, kita balik lagi. Jadi kalau yang pertama tadi yang dari apa namanya, mampu berdiri dari duduk ya dengan satu kaki, itu kan juga otot-otot apa namanya, massa dari otot-otot kaki ya, yang kita harapkan nanti kita sampai umur 70 atau lebih pun masih sehat kan gitu ya, nggak perlu kursi roda atau pakai tongkat dan sebagainya. Kalau yang ini tadi kan setiap kenaikan 1 poin untuk sitting rising test ini kita bisa kalau tadi dibilang ya menaikkan probability untuk hidup lebih baik sebanyak 21%. Di skornya makin tinggi makin baik lah intinya gitu. Kemudian mampu berlari. Nah, ini biasanya ini dilakukan oleh atau untuk calon perwira atau tamtama ya. Ya, calon tentara atau polisi gitu ya. Mampu berlari 12 menit tanpa jeda. Nah, ini kalau teman-teman belum latihan mungkin nggak perlu dicoba ya. Nanti kalau sudah latihan baru dicoba enggak apa-apa. Tapi kalau mau nyoba ya enggak apa-apa. Cuma kalau kira-kira sudah berkunang-kunang ya di stop aja gitu ya, karena bahaya.
Nah, ini biasanya jaraknya 1,3 kilo sampai 3,4 ya. Untuk pria, kalau untuk wanita itu 1 kilo sampai 3,095 kilo. Nah, ini jadi kalau dites untuk calon perwira tamtama itu nilainya antara 0 sampai 100. Sorry? Ya, nilainya 0 sampai 100. Jadi 12 menit itu yang penting tanpa jeda. Maksudnya tidak boleh di tengahnya ada jalan atau apa, itu tidak boleh, harus lari terus. Meskipun kecepatannya itu sangat sangat rendah atau pelan gitu ya. Yang penting bukan berjalan dan tidak ada jeda. Karena kalau berjalan itu kan gerakan antar dua kaki itu tidak ada saat melayang. Jadi harus ada saat melayang, itu yang disebut berlari gitu ya. Nah, ini untuk yang perlu medical check up ya. Ini ada asam urat, ada kolesterol, ada trigliserida, kemudian ada LDL, HDL ya, SGOT, SGPT ini serum sebetulnya atau enzim yang dipakai di dalam hati untuk mencerna protein. Ya. Jadi kalau SGOT, SGPT-nya cenderung tinggi itu berarti ada kerusakan organ hati ya. Salah satunya bentuknya adalah fatty liver atau hatinya itu banyak dilimuti lemak. Itu biasanya SGOT, SGPT-nya tinggi. Kemudian gula darah ya, kalau untuk yang puasa minimal 8 jam itu ada di bawah 100 mg per desiliter. Ya. Tes jantung dengan treadmill ya, teman-teman nanti yang sudah pernah bisa bantu sharing. Ya. Itu biasanya kalau untuk Bruce protokol itu dokter jantung yang selalu menemani kalau tes jantung dengan treadmill itu, kalau nyetopnya di menit ke-13 itu berarti Anda masih sehat ya. Tapi kalau di menit 8, 9 Anda sudah di stop, itu biasanya ada masalah. Ya. Dan di stop itu biasanya karena detak jantungnya sudah melampaui maksimum ya. Maksimum itu biasanya 80%. Nah, ini untuk teman-teman yang masih beralasan, tadi ya di depan 13 alasan itu masih ada terus gitu ya, termasuk masih terlalu sibuk. Nah, ini yang bisa dilakukan. Ya. Ini bisa dijadikan solusi sehari-hari ya untuk penggantinya olahraga supaya tidak mager. Apa itu? Nah, memilih naik tangga sebagai pengganti lift atau eskalator ya. Jika ada ya. Tapi biasanya di tiap gedung pasti ada kan. Entah tangga emergensi atau apapun gitu ya. Anda lewat situ aja gitu ya. Itu lebih sehat ya. Sekalian tadi ngukur yang 3 lantai naik tangga itu kurang dari 60 detik ya. Itu juga akan membuat 1000 langkah, 10.000 langkah per hari akan lebih gampang tercapai. Kemudian kalau pilih tempat parkir mobil ya, pilih yang paling jauh supaya jalannya ya itu lebih jauh. Step hari itu lebih banyak ya. Ini kalau memakai jam pintar kan ketahuan terus ya, stepnya hari itu sudah berapa. Kemudian pada saat jam makan siang ya, ini nyari makan siang gitu ya, keluar itu juga jalan kaki gitu. Sebisa mungkin yang dekat-dekat tentu saja ya. Kemudian kalau naik angkutan umum, nah itu biasanya kan nyambung ini itu gitu ya. Nah itu mungkin dari halte terakhir itu jalan kaki. Gitu. Cuma kalau haltenya di depan kantor ya percuma juga ini. Haltenya cari yang agak jauh jalan kaki. Kemudian datangi meja teman daripada angkat telepon ya. Meskipun beda lantai didatangi aja. Kan kalau kita kan suka telepon biar cepat. Nah itu mengejar target 10.000 langkah per hari, nah, didatangi aja gitu. Kemudian ini kebetulan contohnya tahun 2019 ya, kebetulan waktu itu yang direkod hanya lari itu sampai 1.100 km Pak. Ini kasus di saya waktu itu. Jadi kalau di rata-rata sehari itu bisa lebih dari 3 kilo ya. Mungkin kalau hari itu libur ya berarti hari berikutnya bisa 6 kilo, 7 kilo gitu. Nah, ini kalau dibikin hitung-hitungan kira-kira setara dengan 3.700 langkah per hari. Jadi sebetulnya kalau kita mau sehat itu, kalau lihat pengalaman saya sendiri ini, nggak perlu 10.000 langkah ya, karena itu berat banget memang. Itu orang berlari untuk bisa sampai 10.000 langkah itu kira-kira kilometernya itu 8 kilo. Jadi kalau kita diminta lari 8 kilo per hari itu berat banget. Ini yang 3 kilo per hari aja itu juga sudah berat ya. Karena kalau Anda jeda 1 hari, berarti hari berikutnya kan harus 6 kilo kan gitu ya, setornya gitu. Nah, ini 2019 hitungan di Strava saya itu 1.100 lebih waktu itu. Nah, ini juga setara dengan kalau kita jalan kaki itu 45 menit saja per hari. Itu sudah 3.700 langkah kira-kira.
atau setara dengan 135 menit per minggu. Ini kurang sedikit dari disarankan WHO, tapi menurut pengalaman saya, ini bisa mengubah banyak hal. Jadi dari lari 1.100 km per tahun, itu hasil medical check-up saya itu alhamdulillah hampir bilang semuanya masuk ya, mulai dari asam urat, kolesterol, HDL, LDL, kemudian gula gitu ya. Termasuk tes jantung dengan treadmill itu juga dinyatakan bugar waktu itu. Nah, sekarang kita ngomongin sedikit untuk yang teman-teman yang runners ya. Itu VO2 max ya. Ini adalah oksigen yang diperlukan mengacu pada jumlah oksigen maksimum ya yang digunakan selama latihan ya. Ini penting untuk sebagai indikator dari aerobic capacity, bisa paru-paru gitu ya, jantung gitu ya, yang bisa diimprove dengan latihan. Ini saya pernah ikut yang 10K tahun 2019 juga. Itu 10 kilo saya tempuh dalam waktu 1 jam 19 menit ya, atau 79 menit ya. Nah, ini kalau beberapa waktu yang lalu ya, itu di jam tangan itu juga sudah ketahuan VO2 max-nya berapa, itu pernah terbaik itu 44. Nah, ini jam pintar juga bisa memberikan info ke kita. Kalau kamu VO2 max-nya itu 44 atau 43, maka kamu bisa berlari 10 km hanya dalam waktu 59 menit. Kemudian, nah ini ya, kalau mau mengukur VO2 max sebaiknya jangan di bawah 35 ya, karena itu akan masuk dalam kategori yang kurang. Ya. Sebaiknya Anda 40 ke atas. Ya. Jadi nanti kalau ada satu kesempatan mengukur VO2 max, pastikan VO2 max Anda di atas 40. Gitu. Kemudian resting heart rate seperti tadi ya, jadi detak jantung pada saat kita sedang istirahat. Ya. Itu 50-80. Itu biasanya di jam tangan juga sudah langsung ketahuan Anda berapa resting heart rate-nya. Maksimum heart rate, ya ini ngitungnya gampang, 220 dikurangi umur ya, dikalikan tergantung pengalinya ya. Biasanya kalau untuk orang normal itu dikalikan 80%, itu menjadi maksimal ya. Di atas itu biasanya hanya boleh atlet ya. Nah, supaya olahraga kita itu tidak membahayakan kita, ini ada berapa? 5 zona ya. 5 zona. Ya, sorry. Halo? Ya, halo. Ini banyak teman yang mau bertanya, kira-kira masih berapa lama lagi? Tinggal paling 2-3 slide lagi. 2-3 slide lagi, terus finish ya. Kita selesaikan dulu aja ya. Ya. Oke. Jadi kalau kita ingat ini ada 5 zone ya pada saat berolahraga, itu teman-teman jangan sampai zone 4 atau 5 ya. Kecuali Anda sangat terlatih enggak apa-apa. Dalam beberapa kasus ya kemarin terakhir itu siapa? Dalang Kiseno Nugroho ya, yang bersepeda kemudian geblak dan akhirnya beliau meninggal ya. Itu salah satu sebabnya adalah dia ada di zone 4 atau 5 ini ya. Zone 4 5 itu adalah ketika detak jantung kita itu kalau zone 4 itu 80 sampai 90% dari maksimum. Padahal kalau orang biasa itu hanya boleh sampai maksimum 80%. Artinya kalau zone 4 ini kan sudah sampai 90. Ini sebenarnya hanya untuk para atlet ya. Apalagi zone 5 ini untuk atlet benar. Makanya beberapa teman yang futsal kemudian sampai akhirnya meninggal itu biasanya ada di 4 dan 5 tapi mereka tidak sadar. Karena zona-zona ini adalah khusus untuk atletnya. Kalau orang yang biasa ya zonanya 1, 2, 3 itu sudah cukup gitu ya. Kemudian, nah ini ya, jadi kalau zona 1 dan 2 sampai 3 itu biasanya untuk warm up sampai aerobik ya. Kalau yang berikut-berikutnya itu biasanya sampai ekstrim, itu untuk atlet aja. Nah ini contoh ya, jalan kaki itu akan banyak membakar lemak ya. Contohnya ini ya, berjalan kaki 43 menit, itu ternyata hampir semuanya hanya untuk warm up sama fat burning. Kemudian kalau di olahraga lari itu biasanya kalau mengukur kecepatan bukan speed tapi adalah pace ya. Pace itu jumlah menit yang dilakukan untuk menempuh 1 km. Kalau speed itu kan biasanya berapa kilometer per jam kan gitu ya. Jadi kebalikan. Kalau di olahraga lari biasanya kita selalu menggunakan pace. Jadi menit yang dipakai untuk menempuh 1 kilometer. Oke, ini saya pernah berlari paling jauh ya. Makanya nanti saya harapkan ada teman-teman yang bisa berlari lebih jauh, yang memberikan testimoni ya. 21 kilo ini masuk kategori half marathon. Ya. Ini 2019 akhir tahun ya, beberapa saat sebelum pandemi ya.
saya berhasil menempuh 3 jam 7 menit. Ya. Ini kalorinya 1755. Jadi memang sangat banyak. Nah ini kalau hobi lari biasanya terus akhirnya hobi ngumpulin medali kan gitu. Ini pada saat ikut Air Force Run 2019, kebetulan di Malang itu ada satu bandara yang bisa dipakai untuk lari tiap tahun sekali. Jadi pesawatnya berhenti semua gitu ya. Kita boleh lari dengan ribuan orang di situ, ya. Boleh meceng, boleh foto-foto gitu ya. Jadi kalau di bandara hari biasa Anda dimarahi ya. Jadi kalau pas tahun sekali boleh. Nah ini saya ada di lereng Arjuno ya, goes dengan teman-teman. Ini 7 jam perjalanan dari rumah ya. Bukan loading ya, dinaikkan mobil itu enggak. Jadi dari rumah udah dikendarai. Lereng Arjuno itu kira-kira tingginya 1.350 ya meter di atas permukaan laut. Kalau Kaliurang itu kira-kira masih 700-800. Ini 1.300. Karena Gunung Arjuno itu tingginya kira-kira 3.300. Semeru itu paling tinggi 3.600. Merapi di Jogja itu 2.900. Jadi ya ini kalau Merapi tambah dikit gitu ya. Atau Kaliurang tambah dikit. Saya pikir itu saja Mas Tony. Terima kasih ya. Sudah mungkin sudah cukup ya. Matur nuwun Mas Nardi atas sharingnya yang sangat-sangat. Ini saya stop sharingnya dulu ya. Nanti ini nanti saya tutup dulu ya Mas Tony. Nanti kalau perlu ya dibuka lagi gitu aja. Gampang nanti ditutup bareng-bareng. Ya, saya nggak kuasa. Maksudnya presentasinya. Nanti kalau ada yang nanya kita buka lagi. Ya, nggak kuasa menyetop karena memang isinya kalau istilahnya teori daging semua. Jadi gabungan antara teori, fakta, realitas, dan nggak cuma berteori Mas Nardi, tapi juga dilakukan sendiri. Beliau adalah salah satu pelaku kegiatan aktivitas outdoor yang cukup aktif. Jadi banyak pertanyaan yang saya tadi senyum-senyum sendiri di chatting, mulai dari Ika, Riagung, Ana, Evi. Jadi Evi sekarang beraktivitas setrika sama buka bengkel, terus Ika nanya kalau pindah lemari gitu itu berapa kilokalori sih, itu kan aktivitas rutin tiap hari. Itu termasuk banyak itu. Nah, terus mohon izin bertanya yang serius ya. Oh iya ya. Oh iya. Silakan. Mbak Evi. Siapa tadi? Evi atau Dian? Oke, silakan Evi. Maaf ya, kameranya tetap off, soalnya tetap durung adus sampai sekarang. Rapopo ngomong semua ini kok yang jangan. Tapi ambine nang dindi ya. Oke kancane. Maaf saya Vi, rapopo Vi. Agak miss ya karena ya itu tadi di depan malah ada insiden menyetrika baju bolong. Saya itu baru tahu Pak Nardi ini di Malang toh. Mbak Evi. Walah, lagine ya tonggo wong saya itu di depan ya ke Malang. Tapi kan di Jakarta, nggih sip. Malang. Monggo pinara, Mbak Evi. Kalau di Malang. Kapan-kapan kalau pandemi sudah berakhir, nggih. Nggih. Saya mau tanya, tadi di chat itu saya tulis, saya punya pertanyaan. Halo. Halo. Ada yang jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Mudah-mudahan Mas Nardi bisa. Sebenarnya ada apa ya ini ya? Bukan punya kita toh? Halo. Ya, ini kok ada telepon berdering. Oh, ini Farida ya? Kayaknya dari Farida. Oh, sudah. Ya, oke. Udah ya. Ya, monggo. Saya itu kan udah lama, lupa lah berapa tahun. Ikut OCD ya. Sampai sekarang saya masih gitulah mencoba untuk strict gitu. Artinya versi OCD ya, yang membatasi jam makan itu loh yang dulu populer. Ya, dietnya ini ya, jadi Corbuzier barang itu ya, betul. Karena itu dulu sukses sekali menurunkan berat badan saya yang tidak turun-turun gitu. Jadi saya masih pegang gitu. Macam-macam. Kalau saya agak naik lagi, saya mulai makan itu baru jam 11. Lalu saya berhenti jam 3. Setiap hari seperti itu. Tapi kalau udah enakan, saya merasa cocok, nanti saya longgarkan. Saya mulai makan jam 9, berhenti sekitar jam 4, jam 5 gitulah pokoknya sekitar itu. Nah, pertama itu apakah kalau kita punya model
hidup seperti itu setiap hari secara asupan kalori gimana menurut Pak Nardi? Jadi kan agak pendek ya jam makannya, berarti pendek lah gitu. Sedikit habis itu kan saya nggak makan, cuma mungkin minum air putih, pokoknya yang non kalori lah atau teh gitu ya. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, saya membuka OCD itu biasanya dengan makannya itu sayur atau salad lah ya, sayur buah lah, hanya itu sayur buah. Saya membuka perut pertama kali untuk itu, dan sudah cukup siang berarti kan, kalau nggak jam 9.10 ya 11 gitu. Terus ngopi. Nah itu gimana nggih Pak? Artinya kan karbonya nggak ada, mungkin proteinnya ya sedikit, terus dikasih kopi. Nah ini kok itu sehat atau enggak? Begitu aja dulu pertanyaan saya. Matur nuwun Mbak Evi. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena memang sebetulnya diet itu macam-macam ya. Saya sendiri memang bukan ahli diet ya, tapi saya pernah mengikuti lah webinar yang kira-kira membahas diet ini. Jadi diet ini kan sebenarnya tujuannya satu ya, supaya kita lebih sehat kan gitu ya kira-kira Mbak Evi ya. Ya begitu, dan supaya kalau ibu-ibu itu ya agak mengecil perutnya. Nah ya, saya mau ngomong gitu tapi nggak enak saya. Sadar diri. Jadi kalau lebih sehat tadi kan yang quick check itu kan bisa dicek apakah ukuran celananya sudah di bawah 32. Nah, ini kalau yang belum mari kita rame-rame beli yang 32. Nah, kalau itunya sudah Pak Nardi. Oh, sudah. Pak maksud saya bagus nggak sih kalau long term kayak gitu terus gitu loh. Nah, saya takut. Sejauh ini saya merasa nyaman, tapi kan saya nggak tahu gitu. Ya. Kalau saya sih gini, Mbak Evi, kalau dari pemahaman sejauh ini, jadi dietnya apapun ya, ada diet keto, diet mayo atau GD ya, atau sekarang apalagi yang terakhir itu yang enak membahagiakan dan sebagainya itu loh, apa namanya? Iya ada. EDM, enak terus membahagiakan gitu, saya sampai lupa namanya. Tapi diet itu populer juga sekarang. Tapi intinya menurut saya gini, kalau pertama selama tujuannya tercapai dan tidak menimbulkan efek samping yang lain, itu menurut saya oke-oke aja. Karena tiap orang itu kan unik ya. Diet satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda-beda. Artinya dietnya Mbak Evi ini dilakukan orang lain belum tentu cocok. Mungkin dietnya Mbak Evi ini dilakukan orang lain bisa pusing-pusing, mual, muntah gitu ya, malah enggak karu-karuan. Jadi malah jatuh sakit. Padahal maunya kan lebih sehat gitu. Jadi sepanjang tidak menimbulkan efek samping, menurut saya itu oke-oke aja. Cuma memang tadi yang dibilang jangka panjang, yang pernah saya ikuti itu memang diet-diet ini biasanya akan efektif ya, terutama yang ekstrim ya kayak keto gitu, itu kan low karbo tapi sangat ekstrim gitu, itu akan efektif antara 3 sampai 6 bulan, maksimum 1 tahun. Setelah itu efeknya tidak terlalu signifikan. Bahkan untuk diet-diet kayak keto itu kan konsumsi karbonya sangat sedikit, kemudian yang banyak adalah sumber-sumber fat gitu. Nah, sumber-sumber lemaknya ini yang harus diperhatikan karena sumber lemak ini kan banyak ya. Daging merah itu juga lemaknya lumayan. Nah, kalau daging merah ini kan cenderung lemak yang ada itu kan lemak-lemak yang kurang bagus. Karena lemak yang bagus itu yang biasanya itu dari sumber-sumber nabati ya, dari corn oil, olive oil gitu, yang lemak jenuhnya tinggi ya. Atau kalau yang mau lebih sehat lagi yang ada omega 3, omega 6 kan gitu ya. Memang ada sapi-sapi tertentu, ras tertentu yang ada kandungannya omega 3, omega 6 ya. Itu biasanya dagingnya namanya wagyu gitu ya, yang kelihatannya cukup mahal gitu. Nah, itu fat-fat yang sehat. Jadi yang pertama menurut saya Mbak Evi, selama Mbak Evi nggak ada keluhan, itu menurut saya diteruskan aja. Kalau tujuannya juga sudah tercapai gitu ya. Nah, saya nggak tahu dari pengalamannya Mbak Evi ini apakah 3-6 bulan ini masih efektif, maksudnya signifikan hasilnya, atau bahkan sampai 1 tahun, atau seperti apa? Nanti mungkin bisa sharing. Tapi kalau menurut saya, yang paling penting tubuhnya Mbak Evi bisa menyesuaikan dalam bentuk tidak ada efek yang membahayakan gitu ya. Cuma artinya sepanjang saya sudah betul nggih kan? Saya sudah lama, hitungannya sudah tahun. Oke, sudah tahun. Memang artinya kalau berat badan ya sudah nggak turun lagi, tapi artinya menjagalah. Dulu kan gemuk itu sudah sesuai dengan tujuan. Yang tadi quick check itu sudah sukses sudah lah gitu ya. Iya. Nah, cuma kan jangan-jangan sekarang terasa nyaman, nanti nggak tahu 10 tahun lagi membawa efek yang buruk, itu loh yang saya takutkan gitu. Iya,
memang efek samping itu rata-rata baru 3 atau 5 tahun ya. Tadi yang dibilang di depan pola makan tidak seimbang gitu ya. Itu juga terasanya baru 3 sampai 5 tahun gitu ya. Apalagi nun sewu kalau sampai kita ngomong kanker segala macam kan itu tumpuan bertahun-tahun ya, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun baru kerasa. Makanya kadang-kadang menurut saya Mbak Evi, selain tadi tubuhnya merasa nyaman, tujuannya sudah capek, ini sebelum bahas kopi ya, karena kopi ini kan pro kon ya. Nah, ini sebelum bahas kopi. Kemudian check up-nya Mbak Evi. Kalau check up-nya Mbak Evi itu oke semua, menurut saya sekarang tubuh tidak ada keluhan gitu ya. Karena tubuh itu kan sensornya luar biasa ya. Ada problem sedikit pasti kerasa gitu. Entah pusing, entah lemes apa gitu ya. Sepanjang itu tidak ada, tidak masalah. Kemudian kalau check up tahunannya Mbak Evi juga oke semua, termasuk treatment-nya juga oke semua. Menurut saya itu harusnya ya, menurut saya itu sudah oke. Gitu. Nggak ada masalah, nggih? Ya. Siap. Jadi begitu kira-kira. Kalau yang kopi itu pro kon Mbak Evi. Jadi selama perutnya kuat ya, karena kopi ini kan cenderung asam gitu ya. Beberapa orang itu bahkan kopinya sangat pahit pun, sangat asam pun juga masih kuat-kuat aja gitu ya. Ya memang ada yang menyarankan porsinya jangan sampai lebih dari 2 cangkir per hari. Mbak Evi berapa cangkir per hari? 2-3. Oh, Kayak saya takutkan kan tadi dikombainnya itu dengan buah itu loh, buah dan sayur lalu minumnya kopi gitu. Nggak apa-apa nggih? Ya sebetulnya ada yang bilang ya kopi atau teh ini kan juga menghambat penyerapan mineral-mineral tertentu ya. Mungkin nanti teman-teman dokter atau yang istrinya dokter atau yang suaminya dokter bisa elaborasi ya. Penyerapan dari vitamin atau mineral itu ada beberapa yang dihambat. Saya enggak lupa persis vitamin apa atau mineral apa ya yang penyerapan itu bisa terhambat kalau misalnya kita meminum kopi gitu ya. Gitu. Mungkin nanti bisa dicari lagi Mbak Evi ya. Gitu. Tapi intinya kalau tubuh sejauh ini sudah beberapa lama enggak terlalu masalah, mungkin ya masih bisa diteruskan ya. Artinya saya juga kemudian kembung atau pusing atau asam lambung atau apa enggak sih? Check up-nya oke ya Mbak Evi ya. Oke. Nah ya, kalau check up-nya oke semua, ini oke semua menurut saya sih. Wah, nah, mungkin ditambahan Mbak Evi, biasanya hampir semua jenis diet yang oke itu hasilnya akan lebih signifikan kalau ditambah aktivitas fisik gitu. Nah, Mbak Evi sekarang apa nih? Kira-kira aktivitas jalan kaki atau apa? Ya. Bersepeda. Oke. Itu nyetrika itu. Sudah poin. Loh, setrika itu minggu sekali jadi buka-buka ya. 250 kalori lebih itu lumayan itu. Betul. Ya, saya nyepeda. Bu Farida ini sesama Surabaya juga hobi nyepeda ini. Tapi enggak pernah nyepeda bareng, belum pernah. Malah mau nyepeda bareng dengan Om Priagung tadi. Oke, sip. Nah, itu tinggal diteruskan aja. Mungkin tes yang tadi Mbak Evi misalnya kayak masa otot itu yang stand for chair tadi sudah ya? Stand for strength tadi. Ya, kalau sampai ke masa otot enggak gitu. Enggak apa, nanti dicoba aja. Itu juga kalau sepedanya bagus. Nah, ini Mas Tony juga nyoba oke aja kayaknya ya. Kemudian tes yang tadi sitting rising test bisa coba. Bisa ya? Itu berarti ototnya lentur, kemudian masa ototnya masih kuat gitu aja. Jadi kalau menurut saya semua indikasi yang quick check tadi sama GMC-nya oke, badan juga tidak ada keluhan yang berarti gitu ya. Menurut saya enggak masalah sih kalau menurut saya. Nggih, siap. Mbak Evi. Matur suwun sangat, matur suwun. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang mau bertanya langsung. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Ini Ana, kalau teman jogging itu tadi kalau 10 km bisa berapa? 2 jam ya? 10 km? Enggak, jadi yang penting itu dalam sehari itu jumlah langkahnya aja. Jadi Anda mau tempuh dalam berlari, jalan kaki atau jogging enggak masalah. Yang penting 10.000 step tiap hari itu kalau bisa bagus banget. Tapi pengalaman saya pribadi, kalau Anda bisa rutin, bahkan hanya 3.700 langkah per hari, itu sudah sangat cukup gitu ya. Buktinya itu bisa membalikkan hasil-hasil check up yang kurang bagus menjadi lebih bagus gitu. Jadi 10.000 langkah Mas Tony idealnya, tapi kalau enggak bisa ideal ya kira-kira 3.700. Jadi kan arti kalau 10 kilo itu bisa dicapai dalam 1 jam itu berarti lari, kalau lebih dari 1 jam itu berarti jogging gitu. Lebih dari 2 jam itu sama piknik gitu berarti. Cuma melaku-melaku itu golek. Aku blonjo, golek cemilan lebih dari 2 jam.
Ini Diananta. Saya tanya Mas Tony. Ya, Oh, Diananta. Mbak Diananta. Ini katanya runners juga, Mbak Diananta. Mohon menambah Enggak, ini ya, saya mengelaborasi. Matur nuwun. Selamat siang Mas Nardi dan Nggih, teman-teman. Mbak Diananta. nggih. Saya tuh mau tanya Mas Nardi. Tadi kan sebetulnya presentasinya tentang apa ya, makanan gizi yang seimbang gitu. Nah, cuman tadi waktu di tayangan itu saya mengikuti, rasanya seneng banget karena banyak belajar gitu ya Mas Nardi. Nah, ada VO2 max itu loh Mas Nardi. Nah, saya tuh agak gumun dengan saya sendiri. Berarti saya larinya selama ini ya mung waton Melayu gitu ya. Nah, VO2 max saya itu 36. Nah, padahal saya itu ya memang terus terang mulai lari itu kan 2014. Tapi dulu tuh masih keset. Nah, terus tahun 2019 mulai rajin. Ya, rajinnya saya ya Mas Nardi. Terus 2020 ini ya mungkin ini termasuk berkah pandemi ya, karena saya kemudian kok tidak tahu kenapa terus jadi rajin. Larinya itu justru peningkatan yang signifikan tuh di tahun 2020. Jadi kalau saya lihat di aplikasi Nike Run Club itu tahun 2020 ini saya 1.100 sekian kilo. Nah, tapi tidak demikian dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, namun yang ingin saya tanyakan itu, ketika saya sudah relatif rutin, tapi kok VO2 max saya itu 36 itu Mas Nardi. Nah, ini kan berarti kalau saya lihat dari catatan teman-teman yang lain gitu ya, di klub pelari itu pada sekitar 52, yaitu memang yang sudah hebat ya, itu, tapi atlet itu. Ya itu 45, 44 lah. Saya itu kok nggak pernah mencapai 40 aja nggak pernah gitu lah. Walaupun mungkin ini agak berbeda dari materinya Mas Nardi kan tadi lebih ke gizi seimbang gitu ya, food gitu ya. Tapi karena tadi di tayangan itu ada VO2 max, nah ini saya mau nunut bertanya tentang itu. Kira-kira kenapa dan untuk meningkatkan itu bagaimana? Mohon maaf dengan pertanyaan saya ini, matur nuwun. Iya, matur nuwun, Mbak Diananta. Gimana Mas Tony? Jawab langsung ya? Iya, langsung aja. Ya, terima kasih Mbak Dian ya. Ini seneng nih ketemu sesama runners ya. Jadi jangan saya terlalu bukan runners ini, saya jogger berarti. Lawang saya 10 kilo itu lebih dari 1 jam. Iya, enggak apa-apa. Saya tadi juga 1 jam 19 menit, jadi saya juga jogger. Cuma kaos saya tetap tulisannya runners gitu, Mbak. Enggak apa-apa. Supaya kita lebih semangat, kita menamakan diri runners gitu ya. Kalau itu kan definisi yang debatable menurut saya. Memang kalau definisi itu 10K di bawah 1 jam, itu baru disebut runners, tapi menurut saya enggak masalah. Karena memang untuk mencapai itu berat banget gitu ya. Larinya kenceng banget. Nah, hubungannya dengan VO2 max, itu kalau di aplikasi Mbak Dian, mungkin saya enggak tahu, karena kan Mbak Dian merasa aneh nih, karena kelihatannya achievement-nya sudah di atas 1.100 malah tadi ya, itu kan achievement yang besar, sudah luar biasa. Itu harusnya VO2 max-nya sudah di atas 40 paling enggak. Jadi kalau 36 memang menurut saya agak aneh gitu ya. Itu mungkin satu yang bisa dicek itu Mbak Dian, aplikasi, atau kalian nanti Mbak Dian juga pakai smartwatch. Itu aplikasi itu kan Garmin saya. Oh, pakai Garmin. Wah, udah bagus banget. Nah, di Garmin berapa, Mbak? Tadi kan di NRC itu yang bilangnya 36. Atau di Garmin juga 36? Saya dapatnya dari Garmin itu ya? Dapatnya info itu dari Garmin. Garmin ini udah top banget lah gitu ya. Nah, berarti memang yang mungkin ketidakseimbangannya ada di saya ya. Mungkin terkait HR, heart rate-nya, kecepatan, pace itu kurang ngoyo atau bagaimana ya Mas Nardi ya? Kalau saya enggak tahu, harusnya sih kalau menurut saya
datanya kan sudah benar semua ya. Kadang-kadang saya nggak tahu apakah ada yang data yang mungkin nggak match atau nggak sinkron gitu, Mbak Dian. Karena kan kita harus masukkan data kan, mungkin nggak tahu tinggi badan, berat badan atau apa yang lain. Nah, karena kalau misalnya VO2 max itu ya Garmin sekalipun kan ada algoritmanya ya. Dia dengan tinggi badan sekian, berat badan sekian, kemudian jumlah langkah per menitnya sekian, itu mestinya VO2 max-nya ya standar gitu. Kalau Mbak Dian masih penasaran, saya sarankan atau kalau sudah pernah bisa dicek juga tes jantung dengan treadmill berapa Mbak Dian terakhir VO2 max-nya, kan dihitung juga. Belum pernah cek Mbak Dian treadmill. coba itu ya treadmill test itu didampingi dokter jantung Mbak Dian. Mbak Dian kan runners, jadi dokter jantungnya akan dengan sangat senang mendampingi Mbak Dian. Dia berterima kasih ya, pengalaman saya dokter jantung itu senang kalau didatangi para runners karena tesnya biasanya bagus, terus untuk dipamerkan dengan pasien berikutnya, biasanya gitu. Tapi saya malah jadi deg-degan nih, karena kok rendah VO2 max-nya gitu loh. Jangan Pak, nanti malah sekalian konsultasi, karena kalau treadmill itu pasti didampingi dokter jantung dan bisa konsultasi, dan itu VO2 max-nya juga ketahuan di situ. Saya maksudnya untuk kalibrasi, apakah Garmin-nya Mbak Dian itu ada yang salah settingnya atau apa yang kurang dari Mbak Dian? Atau saya pernah berpikir gini Mas Nardi, saya itu kan termasuk yang rodok sok paranoid gitu ya, karena ada berita-berita beberapa ya kerabat atau teman atau kenalan yang masih muda tuh serangan jantung gitu loh Mas Nardi. Nah, saya tuh larinya itu kadang kayak kurang berani gejot gitu ya. Maksa, ya tidak push my limit gitu loh. Jadinya saya keporo melayunya itu santai gitu karena saya takut ngoyo nanti enggak kenapa-kenapa dengan jantung saya. Lah apakah karena saya itu pace-nya sekitar 9 menit per kilometer atau paling cepat tuh 8.50, 8.45 gitu. Nah, itu di apakah pace segitu berapa? Pace saya gimana? Di pace 8 atau 9 itu heart rate-nya berapa, Mbak Dian? Kan ketahuan itu. Saya itu masuk yang zona oranye. Oranye. Ya. Biasanya kalau merah kan maksimum itu. Abu-abu hijau. Ya, sebelum sampai merah. Saya usahakan tidak sampai merah. Iya. Jadi kalau merah memang Garmin atau pakai jam tangan yang lain itu akan memboring dia. Anda jangan melebihi jatah Anda kan gitu ya, atau limit Anda. Gitu. Jadi sebetulnya kalau sebelum merah itu masih tidak apa-apa. Jadi kalau Mbak Dian juga, Mbak Dian juga masih merasa nyaman itu tidak apa-apa. Dan kalau orang sudah terlatih itu di zona-zona yang oranye mendekati merah itu masih tidak apa-apa Mbak Dian. Itu sebenarnya orang-orang yang belum terlatih itu kalau diteruskan itu biasanya akan berkunang-kunang. Kalau dipaksakan terus biasanya sampai ngeblak gitu. Makanya kemarin yang saya ceritakan tadi ya di Seno Nugroho itu salah satu penyebabnya ya katanya beberapa saksi mata itu memang sudah kelelahan gitu karena dia jadwalnya kan padat banget, kemudian dipaksakan goes itu kan berkelompok jadi seneng gitu ya. Nah dia lupa kalau heart rate-nya itu sudah ada di daerah merah, artinya jatah limitnya dia sudah terlampaui di atas 80% dari maksimum heart rate yang diperbolehkan. Nah di atas 80% itu kan yang boleh hanya atlet kan gitu. Jadi kalau kita bukan atlet sebaiknya dihindari, kecuali kita memang sudah sangat terlatih, enduro-nya bagus, itu mendekati orange, mendekati merah masih tidak apa-apa. Selama tidak ada keluhan tersengal-sengal ya, kalau ngos-ngosan biasalah orang lari. Atau bahkan berkunang-kunang, itu wajib di stop gitu ya. Beberapa orang kan orange saja sudah kunang-kunang, itu harus di stop juga gitu. Oh ya. Jadi saran saya mungkin nanti Mbak Dian datangi dokter jantung yang cakep gitu ya, biar semangat nanti Pak treadmill. Dokter jantung kan banyak yang ganteng. Tanya, ini dokter yang paling ganteng siapa? Nah, datangi, minta ada rekomendasi? Nah, ini Mas Tony yang di Jogja, dokter jantung saya ganteng sama Mas. Nah, ya nanti tanyakan itu. Nah, itu semangat nanti kita lari di sebelahnya. Karena kan tes jantung ini kan tiap 3 menit itu treadmill-nya dinaikkan 10% ketinggiannya. Sampai nanti menit ke-12 atau ke-13. Nah, saya pernah baca, ada salah satu anggota DPR itu yang umurnya 55 tahun lebih. Itu tes jantungnya dengan treadmill itu menit ke-15 baru di stop. Jadi kesimpulannya sangat bugar gitu Mbak Dian. Jadi kalau Mbak Dian tes jantung, coba diingat-ingat di meniti gitu ya. Nanti hasilnya juga ada sih pasti. Kalau Mbak Dian bisa di atas 13 menit itu bugar biasanya gitu.
Kalau di Oh, atas 15 menit ngajar. itu atlet gitu. Nanti kalau Mbak Dian bisa sampai 15 menit baru di stop sama dokternya, itu sudah kelas atlet. Nah, di stop itu salah satunya adalah karena Mbak Dian sudah terlihat ngos-ngosan, tersengal-sengal, atau detak jantungnya sudah di atas 80%. Itu dokter jantung pasti nyetop. Karena jangan sampai Oh, ada ya, orang tes jantung dengan treadmill pingsan di situ, itu dokternya repot. ya, ya. Nah, dianggap malpraktek nanti gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau Mbak Baik. Dian nanti di stop di atas 13 menit, nah cek VO2 max-nya. Dokternya akan tahu, oh VO2 max-nya sekian. Gitu Mbak Dian. Ye, matur nuwun Mas Nardi. Sami-sami. Sekaligus Terima kasih mengkalibrasi, Mas Tony. ya, sekaligus mengkalibrasi Garmin-nya ya, berarti ya. Iya. Iya, karena Garmin ini sudah termasuk top, itu top banget. Saya pakainya yang agak murah nih, Huawei. Oke, matur nuwun Dian. Terus ini mungkin ada yang tanya lain. Mungkin Wahyu Nuryanto itu tadi pengalamannya itu treadmill testnya itu dihentikan di menit 11 karena treadmillnya gedebukan, jadi mungkin rusak gitu ikakotan. mungkin dirusak, tak rusak treadmill kabutan ya. Larang. Treadmill itu sing murah. Kesimpulannya apa Mas Wahyu, katanya Mas Dokter Mas Wahyu? Iya, jadi saya tuh memang Nah, ini moga. udah Mas Wahyu. Udah cukup lama ya, mungkin udah 2 tahunan ini rutin ke dokter jantung ya. Dulu sih pemicunya itu karena ada teman saya yang kena serangan jantung. Tandanya kan tanda-tanda umum ya, mungkin tanda-tanda yang spesifik saya nggak terlalu tekan, kan ada sakit di dada gitu ya. Nah, saya sendiri kan beberapa kali mengalami seperti itu gitu. Nah, pas awal-awal itu mungkin saya lupa, kita 5 tahun yang lalu saya ngalamin gitu, terus ke dokter jantung juga. Nah, terus di CT scan lah, MS CT scan ya namanya. Itu masih clean lah, artinya tidak ada penyumbatan sama sekali, tidak ada kristal pengkristalan apa namanya itu di saluran pembuluh darahnya itu juga nggak ada. Jadi masih kinclong lah kata dokternya gitu. Nah, terus itu kalau 5 tahun mundur 2 tahun, berarti 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu masih kinclong. Nah, setelah itu nggak pernah tes lagi saya itu jantung. Nah, baru sekitar 2 tahun yang lalu itu ada kawan lagi kena itu serangan jantung lagi. Terus kemudian dia pasang ring itu langsung 2 sekaligus. Nah, saya kan jadi terpikir untuk cek. Nah, ternyata setelah di CT scan itu, di salah satu pembuluh saya itu ada penyumbatan 10% ya. Jadi masih kecil lah. Tapi masih kecil juga kan nggak boleh jadi besar kan gitu. Makanya harus ada program olahraga dan lain sebagainya itu yang mau nggak mau kan. Kalau dulu malas-malasan kan, sekarang udah nggak boleh malas kan gitu. Nah, salah satunya ya treadmill itu. Memang saya nggak tahu tadi ada Bruce protokol atau Bruce indikator tadi itu malah saya lupa pernah dikasih tahu atau belum gitu. Tapi dengan 11 menit itu katanya juga sudah sesuai dengan umurnya, itu sudah masuk average, Mas Wahyu. Gitu. 11 itu masuk average, jadi kebugarannya rata-rata. Gitu. Jadi kalau 12, 13 di atas rata-rata, di atas 15 itu atlet biasanya. Gitu. Oh, oke. Nah, pertama kali itu di bawah 8 menit, Mas Nardi. Jadi udah stop itu. Tapi yang terakhir itu udah 11, jadi udah mungkin udah jadi lumayan lah gitu. Jadi rata-rata. Tadinya di bawah rata-rata kan gitu. Hasil larinya udah kelihatan ya berarti. Nggak lari saya, cuma jalan itu tadi. Jadi benar itu. Malah ada yang bilang nggak 10.000 Mas Nardi, tapi 12.000. Berapa? Oh gitu. Harinya ada yang bilang 12.000 gitu. Jadi memang yang penting di atas 10.000 lah. Dan naik tangga itu juga bagus. Jadi saya juga sudah mempraktekkan di kantor. Kalau ke musola itu kan naik 6 lantai ya. Bisa dicek nanti pas 3 lantai itu berapa menit Mas Wahyu. Kalau kurang dari 60 menit, nah sip berarti. 60 detik maksudnya.
60 detik, sorry ya, 60 detik. 60 detik ya. Jadi Ya. naik 3 Oke, lantai oke. di bawah 60 detik. Nanti sambil dicek aja gitu. Bawa stopwatch gitu. Iya, tapi itu benar kok. Jadi indikator yang bagus ya. Kadang-kadang pas kita mungkin lagi nggak bugar, naik 6 lantai itu memang menggeh-menggeh gitu ya. Tapi ya Oke, kadang ya. nggak terlalu terasa. Jadi itu Iya. bisa jadi salah satu indikator. Tapi kalau PR-nya itu memang kan mengatur pola makan tadi, Mas Nadia. Jadi terima kasih banget tadi kita diingatkan komposisi yang ideal, yang bagus itu seperti apa gitu. Karena ya kita kadang-kadang kan ya alasannya klasik ya karena kerja yang mungkin kita sibuk gitu, makanya jadi kadang-kadang nggak terlalu diperhatikan komposisinya. Jadi nggak sadar kita tuh seharian cuma makan karbohidrat gitu kan. Pagi makan bubur gitu kan, siangnya makan nasi sama apa, malam makan lagi donat sama karbohidrat semua isinya kan. Iya, betul. Proteinnya kurang, fatnya biasanya juga lauk-lauk itu fatnya juga lumayan sih. Jadi terima kasih banget, ini sangat inspiring ya, terutama buat saya yang ini saya udah ada catatannya. Jadi ada penyumbatan 10% yang nggak boleh tambah besar kan gitu. Tambah kecil itu udah nggak mungkin, karena kalau begitu ada penyumbatan tuh udah nggak bisa hilang itu. Jadi yang perlu dijaga supaya itu tidak menjadi besar. Kalau udah pasang ring itu yang sudah di atas 80%, jadi udah harus dipasang ring. Mudah-mudahan tutup 10% aja nggak nambah-nambah. Maaf, konfirmasi. Tadi 3 lantai 60 detik, nggih. Ya, karena tiga lantai itu kan Mbak Evi, maksimum tangga itu kan 20 cm. Jadi kira-kira kalau 3 lantai itu setara dengan 60 step gitu. Sebetulnya tujuannya itu gimana? Sorry, Mbak Evi. Lari berarti lari ya atau jalan biasa nggih? Oh, jalan biasa. Jadi jalan normal 3 lantai gitu ya, yang kurang lebih setara dengan 60 step gitu. Kalau kita bisa menempuh kurang dari 60 detik, itu ya insya Allah kita bugar. Gitu. Berarti nambah lantai dulu di rumah untuk mencoba. Lantai tetangga juga boleh lah, tetangga. Terima kasih. Saya juga mau sharing dikit ini teman-teman ya, mungkin moga. Ya ini buat saya sih ini sesuatu yang membanggakan gitu. Saya udah turun 13 kilo loh. Eko sih begini. Jadi dibandingkan setahun yang lalu, mungkin terakhir ketemu Tony waktu di kantor tuh ya, Ton. Itu waktu itu berat saya itu 93 kalau nggak 95 berat saya. Padahal tingginya cuma 100 berapa? Nah, iya. Oh, nggak cuman toh. Udah nggak overweight lagi, itu udah 2 kali jatah. Tapi alhamdulillah ini dalam setahun ini saya udah turun 13 kilo. Oh, jadi sekarang tinggal 80 kilo. Ya, itu kalau apa namanya? Tadi berapa step Mas Wahyu? Bisa sampai di atas 10.000 step per hari itu akan cepat banget turunnya itu. Ya. Kalau jalan tuh memang susah Mas Nadi ya. Jadi karena kan kita nggak setiap ini bisa jalan kaki ya, kecuali kita weekend atau apa itu baru bisa mungkin meluangkan waktu untuk khusus jalan kaki. Tapi kalau kita kerja, apalagi dulu masih kerja di kantor ya, itu memang kesempatan untuk jalan tuh kadang-kadang susah juga. Tapi yang rutin ya itu harus olahraga itu paling tidak minimal 30 menit per hari, itu saran dokter jantung saya itu. Mau apa ya, mau jogging, mau apa, pokoknya 30 menit. Mau ya kalau di rumah paling bisa kan itu ya sepeda statis itu. Ya. Minimal 15 menit pagi, 15 menit sore, atau mau 30 menit langsung juga nggak apa-apa. Itu minimal ya 30 menit itu. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus tentunya. Ya dengan itu saja, sama mengatur pola makan ya. Mengurangi karbohidrat, yang jelas karbohidrat itu udah lemak saya juga udah berlebih, mungkin karbohidrat jadi nggak perlu gitu. Ya, karena memang Mas Wahyu. Jadi sebetulnya apa namanya? Kalau dulu pas sekolah itu ya ada siklus Krebs. Ini Mas Tony masih ingat nih siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu mau protein, mau lemak, mau karbohidrat, itu kalau kelebihan di dalam tubuh itu nyimpennya hanya dalam bentuk lemak saja gitu ya.
itu disimpan di jaringan adipus namanya. Jadi ya memang sebenarnya konsumsinya apapun kalau melebihi porsi yang tadi itu akan disimpan dalam bentuk itu. Ya memang benar. Sekarang saatnya bakar simpenan-simpenan itu kan gitu. Kira-kira gitu ya Mas Wahyu. Iya, iya. Oke Mas Tony. Terima kasih banyak, Mas. Iya, matur nuwun juga sharingnya Wahyu. Jadi inspiratif juga. Untuk kita paling nggak punya sepeda statis juga, aku juga sudah beli sepeda statis. Jadi ya, walaupun saya sekarang di zona nyaman. Dulu aku sudah 5 kilo, sekarang 75 kilo itu jadi ngerasa kayak jadi wong lemu itu kayak gini kita. Lemu itu. Ternyata ya iso lemu gitu. Jadi belum merasa perlu diet gitu. Jadi ya lagi menikmati masa-masa lemu. Jadi ya ini Mas Eko Novianto mau sharing, Mbak Menawi, Mas Eko Novianto. Saya malah mau nanya Mas Ardi. Gimana Mas Eko? Silakan, Gimana, Mas Eko? Saya itu prestasi terbaik itu di angka 75 kilo. Nah, sekarang naik lagi nih, lagi berjuang di angka 79. Ngumpul-ngumpul. Nah, itu memang benar ya, ada efek kayak bal bekel gitu ya. Kadang-kadang butuh naik. Dulu jujur saya sebut nama merek, saya konsumsi Herbalife. Nah, cuman terakhir-terakhir ini agak males, agak disiplin, ngumpul lagi. Ya, dari lingkar perut itu kelihatan memang saya naik dari 32 jadi 34 gitu. Oh gitu. Tapi memang kerasa banget di badan, nggak enak kalau berat ya. Dan sekarang saya nyobangin dari karbo, memang ini Rupli Agung nggak makan nasi, ini bubur klotok, kopi klotok mangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana memaintain biar bisa disiplin? Saya kuncinya berat badan aja sih. Memang ada parameter yang lain. Kalau jalan kaki, insya Allah muter pabrik sampai dino 4.000 step lah. Oh iya, sehat banget sebetulnya. Dari situ sudah apa namanya, sudah tercapai sebetulnya. Iya, ngantuk muter pabrik Mas. Oke. Ya. Kalau menurut saya ini Mas, kadang-kadang yang tidak kita sadari ya, itu kadang-kadang apa namanya, kan saya pernah ngomong ke Mas Tony kalau gitu. Jadi sebenarnya tidak ada makanan atau suatu makanan itu yang salah. Yang salah itu kan pola makannya kan gitu ya. Jadi sebenarnya pola makan aja yang perlu Nah kalau mungkin disiplin kadang-kadang memang perlu teman Mas Eko kalau disiplin ini. Bisa teman yang di rumah atau teman yang di kantor gitu yang kira-kira punya concern yang sama gitu. Biasanya kalau mau olahraga ya punya klub gitu ya. Makanya ini tadi saya bilang ke Mas Tony di awal, bayangan saya habis hari ini mungkin nanti bikin jersey namanya Boleh Runners, walaupun dipakai jalan kaki atau jogging gitu, yang bagus gitu. Jadi kalau kira-kira apa namanya nggak dipakai kan sayang, apalagi namanya di kaosnya ada teladan runner gitu kan enak gitu ya. Jadi makanya juga seneng gitu ya. Terus kita mungkin bentuk klub di Strava atau di Nike Run Club itu kan bisa saling memonitor. Oh Mas Eko hari ini sudah setoran 4.000 step nih gitu kan gitu ya. Saya kok belum kan gitu. Nah, itu saling memotivasi itu menurut saya juga berlaku baik untuk aktivitas fisik olahraga atau untuk pola makannya gitu ya. Kalau pola makan kan bisa untuk orang-orang yang dekat biasanya. Kalau yang jauh kan ya agak susah memang gitu. Tapi kalau untuk aktivitas fisik itu sebenarnya bisa dibantu dengan ikut klub-klub gitulah. Itu menurut saya membantu ya. Siap. Kalau menurut saya sih gitu Mas Eko. Jadi kita tidak perlu. Mungkin ada yang mau sharing yang lain barangkali. Right. Tidak eat less tapi eat right ya, sharing ini Nardi ya. Tidak mengurangi makanan tapi memakan secara benar gitu kan. Iya, betul. Iya, karena kalau eat less itu kan seolah-olah kita harus ngurangin. Iya, karena kalau eat less ini kesannya kayak tersiksa. Makanya kok dikurangi ini, dikurangi itu. Makan kok diatur-atur kenapa sih? Ini sebenarnya pertanyaan yang kalau uang diatur-atur kan gitu ya. Nah, sama juga makan diatur supaya makan diatur-atur supaya juga enak juga hidupnya gitu. Sebetulnya gitu aja sih. Ya, mungkin ada ini sebenarnya waktunya sudah lewat tapi kalau memang teman-teman ada yang mau sharing, saya persilahkan. Ini ada Setio, ada Farida, kan? Kalau apa ya Pak Tony? apa? Setio.
Setyo iki Geol. Geol. Ya. Geol ya? Halo Setyo, apa kabar? Halo Geol. Geol itu kan THA kan? Ya, ingat. Soalnya konco SD ini, kalau di SD dipanggilnya Agus, jadi aku rada lali. Oh ya, Bernanda Agus. Halo ya. Farida. Hai Mbak. Ayo ngepit bareng Priagung ini lho dijak. Priagung kok main kono, dhewe kok ngomahe dhewe. Aku saiki wis jarang pit-pitan ya. Oh iya dah, aku malah sering ki udan barang pit-pitan aku nganggo mantol. Top topik ya, Mas Adi. J, gimana? Jenengin garwane Lulu ya, Mas? Nah ya, saya kemarin tuh nanya Mas Eko Novianto tuh saya SMP karo aku. Jadi apa namanya? Berarti sama sedulur Ikus kan di Wonosobo ya. Iya. Nah ya tadi rasan-rasan di depan. Ikus itu saudara ipar saya, ipar jauh ya. Iya. Jadi istrinya Ikus si Mbak Rina Sofiati ya. Iya. Itu kakaknya Rina itu menikah dengan kakaknya istri saya. Oh, iya pantes. Saya kalau ke Wonosobo itu pasti sowan itu ibunya atau bapaknya Mbak Rina itu. Ya ketemu Ikus juga di rumahnya itu. Wah, seduluran bulan. Ya wis. Salam buat Lulu ya. Iya, bener. Oh, Ji, Mas Eko. Ya, Mas Eko. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Saya kira kita sudah mendapatkan inspirasi yang cukup penting dari Mas Nardi dan teman-teman yang sharing hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Mas Nardi. Saya kira ya malah lebih guyup ya. Ini kita cuma ada 13 peserta, tapi ya kalau memang ini materi yang sangat penting dan saya juga mau ngajak teman-teman yang lain untuk kalau ada kesempatan lagi nanti Mas Nardi kita ajak sharing lagi di mungkin moga-moga ada lebih banyak teman lagi yang bisa mendengarkan. Ini minggu depan kan jatahnya fotografer ya. Ini walaupun bukan fotografer boleh ikut ya Mas Eko ya. Ngapusi woi. Kita mau belajar dari masternya fotografer nih minggu depan. Bulan depan ya Mas Tony. Bulan depan. Kalau tadi bikin grup untuk memotivasi, Mas Eko salah bikin grup sama saya hunting neng di gitu ya. Oh gitu ya. Ayo neng Malang neng Taman Safari. Ah boleh, monggo Binara kalau ke Malang. Malang itu banyak spot foto yang bagus juga. Iya. Non sewu, aku nanya, Nardi itu di Pasuruan kantornya di mana ya? Kalau saya di dekat Pokari Sweat ya sekarang ya. Atau Indolakto masuk ke arah kota Pasuruan itu di Jalan Raya Pasuruan Malang. Jadi kalau ke Indolakto itu masuk ke arah utara gitu. Oh, ya berarti nggak jauh dari tempatku dong, dari kantorku. Iya. Sampurna kan ya daerah Pandaan situ kan. Pandaan. Oke. Iya, deket-deketan situ. Ya, ya kita memang sedang merintis supaya diskusi ngobrol online santai gini sambil reuni gitu 1 bulan sekali. Kita ingin rutin konsisten setiap Sabtu pertama. Jadi dengan topik yang macam-macam lah, kita punya banyak sekali expert di berbagai macam keahlian di teman-teman kita seangkatan. Jadi bulan depan terus bulan depannya lagi, tapi terus bulan depannya lagi tuh mungkin kita seminggu sekali karena masuk bulan Ramadan, mungkin ada untuk teman-teman Muslim ada pengajian online. Terus kita lanjutkan lagi bulan Juni, bulan Juli dan seterusnya. Dan salah satu tujuannya juga ada outputnya, ada semacam follow up-nya. Kalau bisa sih setiap pertemuan ada follow up. Moga-moga tadi keinginan Mas Nardi untuk bikin klub GoWest atau klub bikin jersey Mas Antoni, bikin jersey yang bagus gitu. Nanti bisa di follow up. Ya nanti coba kita mulai dari bikin kaos gitu ya. Kalau GoWest-nya antar kota, jadi nggak mungkin nggak bisa satu kota karena ada penggemar yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Nggak apa-apa. Yang penting jamnya sama, kaosnya sama, tempatnya beda, nggak masalah gitu. Oke, ya. Iya. Nanti semoga ada jersey yang bisa kita bagi ke teman-teman 90. Nanti
penjualannya online. Nah, okay. OS-nya juga online ya? Nanti ya hanya Mas Tony hanya ngomong ukuran ya sama transfer saja gitu aja. Desain Mas Tony yang bikin ya. Narti yang bikin. Dulu itu Narti kan desainernya kita. Oke, kita tunggu nanti follow up-nya. Nanti kita obrolin private lah. Gitu. Oke. Moga-moga ini follow up kita bisa terrealisasi dan bisa tertular ke teman-teman lain. Ya gitu teman-teman, semoga kita mendapat inspirasi dari sini dan teman-teman juga sudah nanti bisa lebih bugar lagi dalam meningkat probabilitas kehidupan yang lebih baiknya. Jadi lebih dari 21% probabilitas kehidupan yang lebih baik dengan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Narti tadi. Foto sesi dulu. Ya, aku pasang video loh saya gitu. Nanti terakhir siapa yang moga-moga bisa menampilkan mukanya. Ana, Dian. Halo. Priagung. Yang wajah-wajah yang tidak berubah. Yoni, Diana tidak berubah wajahnya. Eko, Munif halo. Badannya yang berubah, badannya mengembang. Makanya kita sing ketok ya. Evi yo, rung atus ora apa-apa Evi. Halo. Si ayo Ovi, tetap Profesor Ovi enggak apa-apa. Ayo di print kok. Di print screen dulu. Ini wis 100 kok. Wis tahu atus maksudnya. Siapa sing ngobrol? Siapa iki? Siapa sing ngurung ayo tak tunggu 1 Mas Andi Kresna itu. Nah, itu nganti 10 ya. Aku ono loro kok, aku wis sih. Sing ana fotone. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, berarti cuma ini aja yang bisa foto 1 2 3. Ya. Sekali lagi. Jeda. Jeda. Tak lemu. Oke. Evi yang bangun ini. Alhamdulillah. 1 2 3. Bapak nyariin orang lain. Ampun. Ya. Sukses buat Narti. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Teman-teman semua ya. Waalaikumsalam. Ya,